Meskipun kondisi kesehatannya kian membaik, namun Tesi hanya bisa berbisik kala menimpali perbincangan dari teman-temannya yang datang menjenguk ke rumah sakit. Seperti apakah kesaksian Memet Mini yang melihat secara langsung kondisi dari Tesi saat ini? Sudah mulai bisa berbicara setelah beberapa hari terpaksa menutup rapat mulutnya lantaran tenggorokannya terbakar akibat menenggak cairan pembersih lantai. Kondisi Tesi yang sudah mulai bisa bicara kendati masih terdengar berbisik-bisik diungkapkan sejumlah pelawak yang baru saja menjenguk pelawak Sri Mulat itu ke Rumah Sakit Polri di Keramat Jati, Jakarta Timur. Meskipun sudah mulai bisa membuka mulut, tapi Tesi masih harus menggunakan selang makanan melalui hidung karena dokter melarangnya untuk menelan makanan langsung lewat mulutnya. Nengok itu kemarin hari Selasa, itu bersama dengan teman-teman, ada Mas Doyok, ada Pak Kadir, ada Pak Bagong, ada Pak Prapto, dan lain-lain. Itu sehari setelah diendoskopi. Hari Seninnya itu habis diendoskopi. Jadi kalau kondisi kesehatannya ya makin stabil ya, tapi tetap makin membaik, tapi masih belum bisa keras suaranya ya, karena memang itu ternyata memerlukan waktu cukup lama untuk pemulihannya, dan makanan pun masih diselang melalui hidung ya, belum bisa melalui mulut ini. Tapi terakhir kita kemarin itu nggak sempet ngobrol karena nggak tahu karena pengaruh obat atau apa. Ya dia tidur terus ya. Kemarin tuh tidur terus nggak. Cuman melek sebentar terus merem lagi, udah nggak ini. Tahu tapi kayaknya matanya berat untuk dibuka gitu ya, kayak semacam masih pengaruh obat bius gitu ya. Kondisi Tesi yang sudah mulai bisa berbicara walaupun masih berbisik-bisik dimanfaatkan penyidik untuk meminta keterangan pelawak bernama asli Kabul Basuki itu terkait kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 0, gram. Dikatakan Memet Mini, proses pembuatan BAP dilakukan penyidik di ruang perawatan Tesi di Rumah Sakit Sukamto, Jakarta Timur. Kalau saya melihat selama dia sakit perkembangannya tuh, alhamdulillah saya udah 5 kali nengok. Pertama, belum sadar sama sekali. Kedua, kita datang, dia cuma bisa nangis. Ketiga, saya datang ke sana, sudah bisa ketawa. Dan keempat, ngobrol-ngobrol sudah bisa. Dan kemarin, karena pengaruh mungkin kebetulan karena baru endoskopi, mungkin seperti yang dikatakan Mas Memet, jadi mereka tidur terus. Tapi Mbak Sri, istrinya selalu menunggu, jadi melaporkan siapapun yang datang ke sana. Dan kondisinya semakin hari semakin membaik. Tadinya target dokter itu 2 minggu, itu sudah segar, sudah bisa di BAP dan proses selanjutnya. Tapi ternyata setelah 2 minggu di endoskopi kondisinya belum begitu membaik. Tapi kelihatannya kemarin sudah segar karena kita dapat info dari pengacara bahwa kemarin sudah mulai di BAP. Jadi kita berharap ingin lebih cepat prosesnya, lebih tuntas, lebih baik, lebih cepat begitu. Jadi kelihatannya Mas Tesi juga sudah bisa komunikasi. Kalau udah bisa di BAP kan berarti sudah bisa komunikasi. Yang makanan gitu ya, cerita istrinya juga kalau lagi makan roti dia minta jalur Siti. Tapi kan tidak boleh. Tapi kemarin alhamdulillah sudah bisa duduk walaupun baru latihan. Jadi mudah-mudahan makin hari makin sehat dan prosesnya semoga semakin cepat. Jadi sekarang sih sudah perkembangannya sudah agak bagus, komunikasi sudah bisa kata istrinya, cuma ya dengan bicara yang sangat pelan sekali. Dan tentunya kami sebagai juniornya sangat berharap sekali Mas Tesi agar segera sembuh seperti sedia kala
dan tentunya kami berharap Mas Tessy nanti bisa direhab. Mehmet dan para sahabat Tessy membenarkan kalau pelawak asal Surabaya itu pernah mengeluhkan larangan KPI yang melarang pelawak menggunakan pakaian perempuan saat syuting. Pelarangan tersebut langsung berdampak pada merosotnya penampilan Tessy di layar kaca. Akibatnya, Tessy pun mengalami kesulitan keuangan karena jobnya nyaris tidak pernah ada gegara pelarangan tersebut. Saat itu Tessy juga mengeluhkan sikap KPI yang dianggapnya tidak adil karena membiarkan para pria kemayu tetap bisa tampil di televisi. Waktu awal-awal kena cekal lah istilahnya dari KPI, itu Mas Tessy sempat ngeluh sama saya. Gini gimana ini Met, katanya gitu, saya nggak boleh tampil katanya karena ada unsur pelecehan, saya bilang gitu. Sementara saya lihat di TV banyak sekali yang tampil yang lebih lebay dari saya, katanya begitu. Saya bilang begini Mas Tessy, yang tampil itu banci beneran di TV, sedangkan sampean banci-bancian. Saya bilang, kalau sampean kepengen tampil lagi di TV, sampean harus jadi banci beneran. Saya bilang begitu, jangan jadi banci-bancian. Saya bilang begitu, dia ketawa aja. Gitu. Itu yang saya ingat itu waktu masalah KPI itu. Dan dengan adanya ini Mas Tessy kena masalah seperti ini, dan salah satunya menurut kabar karena beliau sudah frustasi karena dicekal oleh KPI sehingga tidak bisa tampil, sehingga terjerumus dalam tanda kutip terjerumus ke dalam kancah narkoba ini ya sedikit banyak seharusnya KPI juga bertanggung jawab. KPI harus bertanggung jawab. Ketika Mas Tessy nggak boleh berpakaian wanita ngelawak di panggung, saya cari job lain untuk Mas Tessy. Alhamdulillah waktu itu dapat job video klip penyanyi dangdut, dan saya tidak mengira Mas Tessy bisa menjadi foto model, maksudnya model video klipnya itu justru malah mengalahkan dari artisnya sendiri. Jadi orang beli kasetnya itu karena ada Mas Tessy-nya, karena dia kalau action itu total, seperti itu orang lain nggak punya itu. Harapan untuk Mas Tessy ke depan, tidak perlu pakai pakaian wanita, Mas Tessy masih bisa lucu kok. Yang penting sampean cepat sehat dan proses hukumnya cepat selesai, kita semua mendukung. Kalau perlu kita tanda tangan seluruh pelawak Indonesia untuk mendukung Mas Tessy kembali, karena memang jiwa seninya itu memang betul-betul memang jiwa seni, bukan pelawak karbitan, sampean pelawak asli.